Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabarmu hari ini? Tetap sehat kan? Ustazah doakan dari sekolah ya. Semua anak-anak dan keluarga ayah dan bunda di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Oke anak-anakku, hari ini kita tetap masih di tema 7, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Masih tentang tanaman ya. Yuk kita ke slide pertama. Aturan merawat tanaman. Karena tanaman itu adalah benda hidup, maka dia butuh makanan dan minuman supaya tetap bisa bertahan hidup. Apa saja yang harus dilakukan untuk tetap bertahan hidup? Nah, ini ada teman-teman kita, Lani, Beni, Siti, dan Edo sedang melakukan perawatan tanaman di rumahnya. Lani sedang melakukan perawatan tanamannya, yaitu dengan memberi pupuk. Pupuk ini adalah makanan utama dari tanaman kita. Seperti halnya manusia, butuh sekali makanan supaya tetap bisa bertahan hidup. Lalu, apa yang dilakukan dengan Beni ini? Beni sedang mencabuti rumput yang mengganggu tanaman utama. Rumput pengganggu ini disebut dengan gulma. Jadi rumput-rumput pengganggu ini harus dicabuti anak-anak supaya tidak merebut makanan tanaman utama ya. Oke, yang berikutnya yang dilakukan Siti untuk merawat tanamannya adalah menaruh tanamannya dekat dengan sinar matahari atau mengarah pada sinar matahari. Jadi tanaman ini memang benar bisa bergerak, namun dia tidak bisa berpindah sendiri ke tempat yang jauh. Ada bantuan dari manusia ya, seperti yang dilakukan oleh Siti. Sedangkan yang dilakukan oleh Edo untuk merawat tanamannya adalah menyiram tanamannya. Bisa setiap hari, bisa 2 hari sekali, tergantung jenis tanamannya. Oke anak-anak ya, itu tadi aturan merawat tanaman. Kemudian kita ke slide berikutnya, macam-macam tanaman. Anak-anak, ternyata tanaman itu ada 2 jenis ya. Ada tanaman yang menghasilkan bunga dan ada juga tanaman yang menghasilkan buah. Yuk kita lihat mana sih contohnya tanaman yang menghasilkan bunga. Nih Ustazah sudah mencarikan gambarnya. Yang pertama ini adalah bunga anggrek. Kemudian yang kedua adalah bunga melati yang baunya harum sekali. Lalu yang ketiga adalah bunga mawar, warnanya merah menyenangkan. Tapi awas, hati-hati anak-anak, bunga mawar ini bunganya indah tapi di batangnya ada duri tajam. Hati-hati ya. Lalu kita lihat tanaman yang menghasilkan buah. Sebenarnya banyak sekali anak-anak tanaman yang menghasilkan buah, namun Ustazah mencarikan beberapa gambar yang mungkin kalian jarang melihatnya ya. Nah, yang pertama ini adalah pohon nangka. Pohon nangka ini buahnya besar anak-anak ya. Kemudian kulitnya kasar, mirip dengan durian, tapi masih lebih tajam durian. Kalau buah nangka ini memang kasar tapi nggak seberapa tajam, dan ukuran buahnya juga lebih besar anak-anak. Kemudian yang kedua ini adalah pohon buah naga. Pohon buah naga diberi nama seperti itu karena memang konon mirip naga. Sebenarnya naga itu bukan hewan ya, itu adalah fantasi anak-anak ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah pohon rambutan. Nah ini loh pohon rambutan anak-anak. Sekarang kayaknya sudah musim rambutan ya. Ustazah kemarin pergi ke pasar mencari buah, ternyata di situ sudah ada pohon rambutan. Enak sekali rasanya, manis. Oke, kita menuju ke slide berikutnya. Yuk belajar menghitung banyak benda. Wah, kalau ini sudah sering Ustazah jelaskan tentang puluhan dan satuan. Nah, di sini kita disuruh menghitung banyaknya buah jambu. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan, jika satu kelompok ini dihitung, maka satu deretnya berisi 10. Jika ada 2 deret, maka ini adalah 20 atau 20-an ya. Kemudian di bagian tengah digabung dengan 2 deret
buah jambu juga. Kalau 2 deret juga 20. Nah, sehingga menjadi 20 ditambah 20. Hasilnya adalah 40. Banyaknya buah jambu sebanyak 40 buah. Ustazah yakin kalian sudah bisa ya. Oke, sekarang kita akan mencoba. Ada apa ini Ustazah? Yuk kita baca dulu gambar apa ya ini. Gambar ini adalah gambar pohon kelapa. Pohonnya tinggi dan kuat. Pohon kelapa banyak ditemui di daerah pantai. Daunnya melambai-lambai jika tertiup angin. Nah, anak-anak, kalau kita yang tinggal di dekat pantai pasti akan melihat banyak sekali pohon kelapa. Kemudian yang sebelah kanan bawah ini adalah gambar pohon bambu. Pohonnya tinggi dan gemulai. Pohon bambu biasanya tumbuh berkelompok. Batangnya bergoyang-goyang jika tertiup angin. Berbeda dengan pohon kelapa ya, kalau pohon kelapa itu dia sendirian. Kalau pohon bambu dia berkelompok, berarti banyak temannya. Yuk sekarang kita lihat slide berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini kita akan menirukan gerak pohon kelapa dan pohon bambu. 2 hari yang lalu Ustazah sudah memberi tugas kepada kalian untuk menirukan gerak tanaman. Namun kali ini Ustazah tidak memberi tugas untuk melakukan gerak pohon kelapa dan bambu. Kita cukup memperhatikan penjelasan dari Ustazah. Untuk gambar yang pertama sebelah kiri, ini adalah gerakan pohon kelapa. Jadi jika guru atau temanmu menyebutkan pohon kelapa, kamu harus berdiri sendirian. Ini pada saat Beni dan teman-temannya sedang bersekolah ya. Bu guru memberikan aba-aba atau perintah pohon kelapa, lalu mereka berdiri sendirian. Nah, untuk yang di sampingnya sebelah kanannya, ini guru mereka memberikan aba-aba. Jika guru atau temanmu menyebutkan pohon bambu, kamu harus berpegangan tangan bersama 4 temanmu. Tadi kan sudah dijelaskan ya sama Ustazah bahwa pohon bambu itu hidupnya berkelompok, sedangkan pohon kelapa sendirian. Oke, gerakan yang berikutnya untuk pohon kelapa dan pohon bambu bisa kita tirukan seperti gambar berikut ini. Gambar sebelah kiri yang atas, jika guru atau temanmu menyebutkan angin sepoi-sepoi, gerakan badanmu ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Gerakan angin sepoi-sepoi itu anginnya pelan ya anak-anak ya. Perlahan-lahan, biasanya kita ngantuk kalau kena angin sepoi-sepoi. Jadi gerakannya perlahan. Berbeda sekali dengan gambar yang sebelah kanan. Jika guru atau temanmu menyebutkan angin badai, gerakan badanmu ke kiri dan ke kanan secara cepat. Jadi bergoyang ke kanan, ke kiri dengan hentakan yang lebih cepat. Ini tandanya ada angin badai. Nanti kamu bisa praktekkan ya, bisa sama ayah bundamu, bisa sama adik atau kakakmu, atau bahkan temanmu. Tapi ingat, tetap jaga jarak. Nah, yang terakhir ini adalah gambar untuk pohon yang roboh. Pohon roboh. Jika guru atau temanmu menyebutkan pohon roboh, kamu harus jongkok. Seperti ini anak-anak ya. Kalau ada angin badai, biasanya pohon akan roboh. Tapi itu untuk pohon yang sudah tua anak-anak. Kalau pohon yang masih muda biasanya tidak seperti itu. Oke, alhamdulillah hari ini kita sudah belajar banyak ya tentang aturan merawat tanaman. Kemudian belajar juga tentang macam-macam tanaman. Dan ada tanaman yang menghasilkan bunga, ada tanaman yang menghasilkan buah. Kemudian kita juga sudah belajar menghitung banyak benda dan belajar mengenal pohon kelapa dan pohon bambu. Berikut menirukan gerakannya. Oke anak-anakku, sampai di sini materi yang bisa Ustazah berikan. Pesan Ustazah tetap sama, don't forget to pray on time, don't forget to recite Holy Quran, don't forget to obey your parent, don't forget to study at home, and be careful anak-anakku. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.